Ada satu orang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Kalau kamu penasaran siapakah dia, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Benny, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini temanya adalah seseorang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Jadi bisa aja tanpa kamu ketahui ada seseorang yang sedang mengamati kamu, sedang jatuh cinta sama kamu, dan akan aku lihatkan apakah dia ini berpotensi menjadi pasangan atau pacar baru kamu nanti. Dan seperti biasa aku akan pakai metode pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini siapakah seseorang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu dalam waktu yang dekat ini gitu ya. Dan aku akan ingatkan dulu tapi bahwa aku mengambil energi dari banyak orang kumulatif. Jadi di sini hasil readingnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku akan lihatkan ya, siapakah dia yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Ada Page of Pentacles, the Hierophant, the Magician. Oke. Kalau misalnya kamu sekarang sedang kuliah atau sedang bekerja di suatu tempat, atau mungkin kamu lagi punya bisnis gitu ya, kemungkinannya orang yang deket sama kamu sebetulnya, satu lingkungan, satu komunitas, dan somehow bisa aja sering banget ketemu sebetulnya. Dan di sini aku lihat dia tipikal orang yang serius. Sebetulnya dia serius dengan niatnya dia, tapi karena memang dia seserius itu, makanya dia di sini nggak mau terburu-buru. Jadi mungkin dia mengamati kamu dulu dari jauh, mungkin juga menebak-nebak seperti apa karakter kamu, apa yang membuat dia jatuh cinta, apakah memang dia ini perasaan jatuh cinta atau sekedar kagum aja. Nah, seseorang ini sedang berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang kamu, tentang perasaannya sendiri, apakah memungkinkan kalau suatu saat nanti dia semakin serius dengan perasaannya kepada kamu buat ngajak kamu jadian yang seperti itulah gitu. Hanya saja memang di sini kalau aku lihat ada sedikit ganjalan atau mungkin sesuatu yang membuat dia berpikir ulang atau mungkin masih menimbang-nimbang gitu ya untuk datang kepada kamu. Sangat mungkin, ini nggak semua tapi mungkin sebagian kecil yang memilih kartu pertama ada perbedaan agama atau perbedaan suku, perbedaan negara, tradisi yang seperti itulah. Sesuatu yang basic banget yang memang kita lahir jebret udah itu gitu. Yang mana mungkin juga terutama karena kita tinggal di Indonesia ya, isu-isu tentang perbedaan agama, suku, dan yang seperti itu tuh kayak jadi hal yang pertimbangan karena mungkin ada tuntutan dari keluarga harus agamanya sama, dari suku yang begini begitu gitu loh. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Tapi aku lihat di sini dia nggak bisa bohong ke hatinya bahwa dia sedang berbunga-bunga. Dia sedang menyadari bahwa ternyata kamulah orang yang selama ini dia impikan, yang dia doakan. Jadi dia pastilah pernah berdoa, Tuhan mohon dekatkan ke saya seseorang, pertemukan hati saya dengan seseorang yang cantik, yang baik, yang mana dia lihat tuh di kamu gitu. Dan setiap orang kan punya ini ya, punya ekspektasi. Jadi mungkin dia berharap punya pasangan yang mungkin rambutnya pendek atau panjang atau mungkin pakai hijab. Jadi itu dia temukan di kamu, cara senyum kamu, cara bicara kamu, nada bicaranya itu kayak kamu orangnya gitu. Cuma memang makanya di sini dia agak apa ya? Pertama aku pengen bilang dia serius. Aku lihat dia tipe yang setia banget. Akan mengusahakan gitu. Memang secara keuangan kalau aku lihat dia sedang membangun, tapi dia pekerja keras ya. Dia sedang membangun keuangannya. Tapi untuk perasaannya dia kayak aku pengen serius tapi kok terganjal sesuatu ini gitu. Dan somehow sebenarnya kalau aku lihat dia tuh sudah ada energi buat pengen menikah sebetulnya. Adalah keinginan dia menuju dan kesiapan dia menuju ke arah sana. Cuma ya aduh kok ada perbedaan ini gitu. Tapi ya jadi antara menemukan seseorang yang mendekati perfect tapi juga harus deal bahwa sesuatu itu harus dia pikirkan dan pertimbangkan gitu. Ada desan. Sebetulnya kalau aku lihat seseorang ini nih
akan berpotensi ngasih kebahagiaan yang banyak buat kamu. Dan dia juga mengerti bahwa perasaan jatuh cintanya ini kepada kamu membuat dia juga happy gitu. Dia merasa hari-harinya semakin cerah kalau dia ketemu sama kamu tuh dia deg-degan, mulai membayangkan sesuatu yang manis sama kamu, jalan-jalan sama kamu, atau mungkin gimana rasanya menggandeng tangan kamu gitu-gitu. Tapi dia optimis ya, kelihatannya sih kalau aku lihat kemungkinannya, aku belum buka ini sih, tapi kemungkinannya sih ini besar kemungkinan dia akan bilang kepada kamu mengenai perasaannya, atau semakin jelas gitu loh motivasi, aksinya, pergerakannya, terutama kalau dia cowoknya ya. Kalau dia laki-lakinya, dia akan semakin kelihatan tuh kenalannya, ngobrol lebih dalam, ngajak kamu jalan kemana, nonton film, ke kafe, pokoknya kelihatan banget kalau ada energi yang beda dengan kamu. Ya mungkin dia baik juga ke orang lain, tapi ke kamu tuh ada sesuatu yang beda, spesial gitu. Kemungkinan sih bakal ngajak jadian ya. At least dia bilang, aku tertarik sama kamu, aku pengen serius sama kamu. Minimal ada omongan itu. Karena dia mengerti bahwa nggak semua orang bisa bikin dia bahagia sebahagia ini, sebahagia pertemuannya dengan kamu gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih kamu merasakan energi yang sama ya, mudah-mudahan. Kemudian di sini ada King of Cups. Kalau aku lihat tipe orang yang romantis ya, romantis, niatnya dia baik. Jadi kalau sekarang kamu didekati seseorang, gesturnya dia romantis, baik, mau mendengarkan, toleransi banget, dan dia tuh sangat bisa mewujudkan sesuatu yang mungkin bagi banyak orang gak mungkin, yang mana mungkin dia akan memperjuangkan ini sih. Kalau dia mungkin merasa bahwa ini bisa menjadi salah satu ganjalan atau mungkin sesuatu yang harus diperjuangkan, maka di sini dia akan memperjuangkan itu. Kalau aku lihat energinya dia lembut banget orangnya, soft spoken, jadi kamu akan hampir nggak mungkin mendengarkan dia berkata-kata kasar. Kalaupun sampai kejadian berarti situasinya sudah sangat frontal gitu. Tapi dia sangat bisa menata kata-katanya, sabar menghadapi kamu, sabar menghadapi tantrumnya kamu gitu-gitu. Itu sih. Dan emang itu bakat lahir ya. Jadi bukan karena dia jatuh cinta sama kamu dia harus membuat dirinya harus lembut, enggak. Dia memang terlahir dengan kebaikan dan soft spokennya itu, bicara dengan kata-kata yang lembut. Itu salah satu hal yang aku rasa kalau emang kamu berharap punya pasangan yang punya kelembutan, aku rasa dia cocok sih sama kamu gitu. Aku mau lihat poin-poin lainnya di sini. Miracles and blessing, keajaiban dan keberkahan di sini. Jadi mungkin kamu nggak menyangka-nyangka bisa ya aku disukai orang yang sebaik dia, atau mungkin kehadiran dia ini bukan sesuatu yang kamu rencanakan. Jadi kayak kamu tuh lagi sibuk dengan kuliah kamu lagi sibuk dengan kerjaan kamu, lagi nggak mikirin kisah cinta, lalalala, tiba-tiba dia datang gitu, bilang aku tertarik loh sama kamu, atau mungkin tiba-tiba ngajak jalan yang kelihatan banget gesturnya emang suka sama kamu gitu. Tapi ya walaupun mungkin ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kamu dan dia, ya bagaimanapun juga segala hal harus dipertimbangkan kan, termasuk juga kehadiran dia di hidup kamu. Pertimbangkan, tapi di sini juga semesta pingin bilang, lihatlah ini sebagai keberkahan buat kamu, sebagai hadiah buat kamu. Kalau memang kamu lihat potensinya memang baik, dan mungkin menurut teman-temannya atau orang yang kenal sama dia, dia tuh baik loh, dia tuh penyabar loh, dan kalau semakin banyak yang bilang begitu berarti ya emang dia baik gitu. Ya manusia ada kurang-kurangnya, tapi selama dia track recordnya green flag positif, ya anggaplah dia blessing. Cocok nggak cocok bisa kamu pertimbangkan, tapi lihatlah kehadiran dia sebagai satu keberkahan buat kamu gitu. Kemudian spiritual connection, di sini ada kemungkinan kalau misalnya kartu The Magician keluar berdampingan dengan The Hierophant, memang biasanya sih ini berhubungan dengan past life ya, atau mungkin juga dia adalah soulmate-nya kamu, atau karmiknya kamu, atau twin flame-nya kamu. Jadi yang bisa kamu rasakan adalah ada perasaan nyaman yang kamu bahkan nggak bisa menjelaskan kenapanya. Ada perasaan dekat ke dia yang kamu juga nggak bisa menjelaskan kenapa begitu. Dan juga di sini kamu itu kayak, kenapa ya aku tuh kayak bisa membaca pikiran dia, kenapa aku bisa mengerti perasaan dia tanpa dia ngomong. Biasanya pasangan-pasangan spiritual connection seperti itu, ada kemiripan, entah mirip secara wajah atau gesturnya, cara bicara,
visi misi tujuan impian tuh ada yang sama gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi rasa yang bisa kamu pahami tentang dia seperti itu. Ada yang spesial memang antara kamu dan dia. Miliki keberanian, keyakinan, ketangguhan. Jadi aku rasa di sini karena memang hubungan kamu dan dia di sini bahagia. Cuma memang karena ini spiritual connection ya, kadang harus menghadapi berbagai hal. Ini salah satunya, tapi mungkin juga di hal-hal yang lain. Tapi hal yang terpenting dari hubungan kamu dan dia adalah seberapa besar rasa percaya kamu kepada dia. Seberapa besar rasa percaya dia kepada kamu. Dan seberapa yakin kalian berdua ketika menjalani hubungan ini. Harus sama-sama yakin. Harus sama-sama tangguh. Karena kalau cuma salah satu, ini bisa menjadi hubungan yang pincang. Karena sekali lagi spiritual connection, hubungan yang lumayan menguras energi, tapi worth it buat dijalani. Seperti itu. Jadi akan ada banyak perubahan-perubahan positif sih yang aku lihat antara kamu dan dia. Dan perubahan itu terjadi begitu aja tanpa paksaan. Ada tentang karir dan juga finansial. Isu tentang finansial menjadi salah satu faktor yang bisa aja sedang kamu hadapi sekarang. Entah kamu sedang struggle di pekerjaan atau mungkin menata keuangan kamu, dan bisa juga hal yang sama berlaku di dia. Tapi yang bisa aku bilang, dia adalah seorang pekerja keras. Kalaupun memang dia sedang meniti karir, sedang menaiki tangga suksesnya dia ada usahanya gitu loh. Jadi bukan pengangguran, bukan orang yang malas-malesan gitu. Yang sedang menata memang kamu dan dia. Jadi kalau emang ini sedang menjadi hal yang kamu fokuskan, ya mudah-mudahan aja nanti kamu akan menemukan jalannya. Dan juga mudah-mudahan dia menemukan jalannya. Sampai nanti kalau misalnya kalian berjodoh, mudah-mudahan kalian ada di situasi finansial dan karir yang lebih stabil ketika nanti kalian memutuskan untuk menikah misalnya, seperti itu. Jadi kalau sedang menjadi isu nggak apa-apa, tapi fokuskan aja gimana caranya untuk sampai ke titik yang lebih nyaman dibandingkan yang sekarang. Apakah bisa? Kalian berdua sangat bisa. Makanya kenapa kalian berduanya harus yakin gitu. Saling support, saling merangkul, saling menyemangati lah, memotivasi gitu ya. Oh, di sini dari 3 sebaranku ini sama-sama punya energi yang sama, past life relationship. Spiritual gitu. Jadi ada kemungkinan kenapa kamu merasa kok kayaknya aku bisa memahami dia, kok kayaknya aku seperti kenal dengan dia, kayak teman lama yang ketemu lagi. Nah, berarti sangat mungkinnya memang kamu dan dia terkoneksi dari past life. Jadi ada kemungkinan kamu dan dia pernah kenal di past life, entah sebagai apa, mungkin sebagai sahabat, pasangan, saudara, atau mungkin apapun itu. Tapi sekarang ketemu lagi di kehidupan sekarang. Gitu sih. Jadi kalian berdua saling kenal satu sama lain. Walaupun mungkin dia orang yang baru kenal banget sama kamu, tapi sisa-sisa dari energi past life itu akan dirasakan jiwa kamu secara intuisi gitu. Jadi itu salah satu ciri ya tentang kehadiran dia di hidup kamu. Perasaan-perasaan lain tentang dia sedang kangen sama kamu. Jadi kemungkinan sih kamu dan dia sudah ketemu ya, lumayan kenal lah di sini, entah kenal cukup dekat atau kenal yang sekedar say hi gitu. Tapi dia sudah lama merindukan kamu. Makanya ketika pertemuan itu terjadi, dia senang banget karena dia sudah lama menunggu-nunggu kapan doa dia akan dikabulkan Tuhan untuk pasangan yang dengan ciri-ciri seperti kamu gitu loh. Ya, jadi kerinduan yang terbayarkan kalau aku lihat di sini. Kemudian kita harus saling kenal satu sama lain lebih dalam. Jadi ya, di sini kalau Pentacles memang pergerakan dia tuh cukup lambat ya. Jadi bukan tipikal orang yang hari ini kenal, minggu depan jadian, 3 minggu lagi lamaran tuh enggak. Dia tuh butuh waktu gitu. Bukan karena dia nggak serius, justru karena dia serius. Dia pengen mengenal kamu sedalam-dalamnya, mengenali keluarga kamu, tabiat kamu, kebiasaan kamu, gaya hidup kamu. Dan dia akan ngasih kesempatan kepada kamu untuk juga tahu tentang dia, kehidupannya, keluarganya, backgroundnya dia, kayak gitu. Makanya bagi dia, proses pengenalannya itu yang nanti paling penting. Adaptasinya itu yang lebih penting bagi dia gitu. Kemudian jarak di antara kita membuatku putus asa. Jadi kalau aku lihat sih di sini ada kemungkinan selain perbedaan rumah ibadah atau mungkin perbedaan tradisi budaya, mungkin jarak di sini selain yang tadi itu mungkin bener-bener jarak gitu. Bisa aja beda kota, beda negara, yang mana mungkin kalau bahasa cinta kamu atau dia adalah sentuhan fisik atau quality time, mungkin ini menjadi salah satu hal yang
apa ya, harus menjadi tantangan lah gitu. Gimana caranya supaya tetap nyaman tapi juga saling percaya di hubungan ini. Aku lihat seperti itu. Tapi apakah nanti sangat bisa diusahakan? Aku rasa sangat bisa sih di sini. Mudah-mudahan aja nanti kamu dan dia akan menemukan bagaimana caranya mengatasi ini semua gitu. Dan sebenarnya dia tipikal orang yang juga, kalau aku lihat kalau kartu ini keluar ya, dia tipikal orang yang kalau memang kamu dan dia lagi ada masalah atau mungkin kamunya kayak lagi sebel gitu ya sama dia, dia itu lebih kepengen kamu tuh bilang ke dia, sayang aku tuh sebel loh dengan kelakuan kamu yang begini gitu. Bicara berdua, empat mata aja, daripada kamu ngediemin dia. Jadi dia akan, pertama dia ngerasa nggak nyaman ketika kamu diem aja. Kedua, bagi dia nggak akan ada solusinya kalau kamu diem, karena dia bukan dukun yang bisa membaca kenapa kamu diam, apakah kamu lagi bete tuh dia harus dengar dari kamu gitu loh, atau mungkin membaca pesan dari kamu bahwa kamu lagi bete, kamu lagi kenapa, daripada kamu diem. Makanya dia nggak suka tuh berjarak yang seperti itu, dia nggak nyaman banget gitu. Makanya mungkin usahakan aja berkomunikasi lebih baik kepada dia gitu. Dan poin lainnya di sini ada Four of Pentacles. Aku percaya bahwa aku selalu aman dan terjaga, nyaman sama dia. Jadi kalau aku lihat sih, dia akan menjadi orang yang memberikan keamanan dan kenyamanan buat kamu. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah ada di fase di hubungan yang toksik, dimana kamu ngerasa nggak nyaman dengan pasangan kamu, atau kamu ngerasa nggak aman ya dengan pasangan kamu karena mungkin mantan kamu pernah melewati boundaries atau batasan-batasan yang sudah kamu buat, kalau dia akan menghargai dan menghormati batasan yang kamu miliki, batasan yang kamu buat di hubungan ini. Misalnya ya, ini aku tidak mau kita melakukan hubungan seksual sebelum kita menikah, maka dia akan menghargai itu. Atau mungkin aku nggak bisa party-party, pesta, minum-minum, tolong hargai itu gitu. Maka dia nggak akan memaksa kamu untuk party-party, minum-minum kayak gitu lah, atau apapun itu. Aku nggak suka kalau kamu menanyakan sesuatu tentang ini di keluargaku, maka dia akan menghargai itu. Jadi aku rasa itu sih poin terbaik dari energi kamu dan dia. Yang pasti adalah dia akan membuat kamu ngerasa aman dan nyaman, dan kamu akan bisa nyaman bercerita apapun, bisa bersandar ke dia yang seperti itu ya. Kemudian The Lovers. Aku percaya pada perasaanku, pada pengetahuanku, dan aku akan membuat sebuah komitmen. Aku rasa memang dia tipikal yang sudah siap ya untuk hubungan yang lebih serius. Jadi aku rasa dia bukan tipikal yang pacaran cuma sekedar buat main-main aja, atau sekedar buat status doang, atau buat pamer-pamer ini loh pacar aku cantik, enggak. Tapi dia di sini memang dari awal tuh serius. Bahkan di sini kalau lihat komitmen itu berarti dia akan siap untuk setia sama kamu, dia siap menghadapi apapun itu sama kamu, dia siap untuk memperjuangkan restu keluarga bersama dengan kamu, dia siap menghadapi apapun itu yang datang di hubungan kamu dan dia. Maka untuk energi yang yang sebesar ini, mudah-mudahan kamu juga sudah siap untuk apapun itu ya, kebahagiaannya, pembelajarannya, masalah-masalah yang datang, karena setiap pasangan sudah pasti akan diuji untuk melihat sekompak apa kamu dan dia, seperti itu. Aku melihat di sini ciri-ciri lain tentang dia ya. Kelihatannya dia di sini agak cabi, agak gemoy gitu kelihatannya. Tipikal orang yang suka ketawa, lucu, fun, seru, dan mungkin dia memang tipikal yang suka bercanda sama kamu gitu, dan dia akan seneng banget kalau kamu menertawakan jokesnya dia. Nah, kalau misalnya dia di sini agak gemoy, ada juga di sini kemungkinannya dia punya badan yang atletis gitu ya. Mungkin memang dia seorang atlet atau memang suka olahraga, atau mungkin nanti setelah bertemu dengan kamu dia menyadari kayaknya penampilan aku kurang ya, dan mungkin dia akan mengusahakan buat punya badan yang proporsinya lebih sehat, seperti itu. Dia di sini kelihatannya pinter ya, kayak sangat bisa atau jago main catur, logikanya bagus ya. Dan di sini ya memvalidasi kemungkinan dia suka olahraga, entah mungkin memang suka naik sepeda atau mungkin olahraga lainnya apapun itu. Dia di sini suka pakaian yang rapi ya, tipikal yang pakaian rapi lah. Mungkin nggak harus selalu pakai kemeja, tapi kalaupun dia pakai kaos, tapi itu yang rapi, yang nggak lecek, yang nggak kusut, bersih, rapi, wangi sih kelihatannya dia ya. Dia bisa menjaga penampilan. Kalau lagi santai sama kamu ya dia penampilannya santai, tapi kalau kamu ngajak dia
temenin aku dong ke nikahan sepupu. Nah, dia akan berpenampilan lebih proper gitu. Iya sih, di sini kayaknya emang bahasa cintanya dia sentuhan fisik ya, physical touch, suka digandeng, dipeluk, dicium. Itu akan membuat dia nyaman. Makanya mungkin kalau harus beda kota, beda negara tuh kayak itu tantangan sih buat dia. Dan di sini kelihatannya dia suka pantai ya. Dia anak alam, kayaknya suka pantai, mungkin suka berenang di pantai atau mungkin sekedar grounding di pantai kayak gitu-gitu. 2 kartu lagi. Kelihatannya suka dengan barang-barang antik kuno ya, atau mungkin lagu-lagu jadul, film-film jadul, atau mungkin koleksi barang-barang yang lumayan antik ya. Di sini dia suka menata ruangan. Entah kamu akan melihat kamarnya sangat rapi, tertata, atau meja kerjanya sangat rapi. Pokoknya dia di sini lumayan tertarik dengan interior design, atau mungkin memang pekerjaan dia berhubungan dengan interior design. Di sini aku akan lihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa, Taurus, Pisces, Libra, Scorpio, Virgo, Leo. Unsur nama kamu atau dia M, A, L, I, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu yang sudah berubah lebih baik. F, W, E, R, Z, P, Q, N, K. Kemudian angka penting atau tanggal penting antara kamu dan dia 9, 22, 24, 19, 1, 4, 28, 6, 7, 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Semoga memang dialah orang yang terbaik untuk kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihat di sini siapakah orang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku akan langsung mulai aja yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Ada 10 of Wands, 9 of Cups, The Lovers. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, ini adalah kisah cinta yang di awal itu lumayan berliku. Jadi bisa aja di momen pendekatan itu antara kamunya yang udah suka tapi dianya belum, atau malah sebaliknya. Dia yang sudah suka sama kamu, ngejar-ngejar kamu dengan segala usahanya dia, tapi mungkin kamunya masih belum mau gitu. Atau mungkin di awal kenal, di awal deket itu kayak masih ada jarak, kayak masa dia sih orangnya gitu. Tapi kalau aku lihat makin lama di sini, semakin banyaknya usaha yang kalian berdua lakukan, atau mungkin dia yang semakin intens, semakin bisa meyakinkan kamu, pada akhirnya aku lihat kamu nyaman. Pada akhirnya kamu menemukan kenyamanan itu sama dia. Jadi awal mula hubungan ini mungkin kalau dari dia memang perasaan cinta kepada kamu, tapi kalau kamu dari kenyamanan dulu. Dan aku rasa di sini dia sangat bisa membuat kamu yakin bahwa bersama dengan dia kamu akan merasa aman, merasa tenang, dicintai, dilimpahi dengan kenyamanan lah yang banyak. Aku lihat kayak gitu di sini. Walaupun mungkin awalnya agak berliku-liku, tapi pada akhirnya aku lihat kamu dan dia bisa menjadi the lovers. Jadi sebenarnya untuk sampai ke tahap ini tuh butuh proses memang ya. Mungkin ini nggak bisa selesai atau mungkin nggak bisa terwujud dalam seminggu 2 minggu. Prosesnya lumayan, tapi di sini worth it buat dijalani, worth it buat ditunggu-tunggu gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat nggak cuma sebagai the lovers yang berkomitmen, memulai sebuah komitmen yang serius, sesuatu yang butuh meluangkan waktu, tenaga, investasi perasaan, investasi keuangan untuk jalan-jalan kemana, atau mungkin kalau beda kota beli tiket pesawat, beli tiket kereta gitu-gitu kan. Tapi worth it buat dijalani gitu loh bagi dia. Dan mudah-mudahan bagi kamu juga ya. Karena di sini kalau aku lihat kartu The Lovers ini nggak cuma sekedar tentang pasangan yang sama-sama serasi, kompatibel, seimbang cintanya. Nggak cuma sekedar itu, tapi juga di sini sebagai dua orang yang menjadi sahabat gitu loh. Aku tuh sering melihat kartu ini sebagai kartu sahabat. Jadi dua orang yang sama-sama mau berjuang dalam keadaan suka dan duka, dan nggak akan meninggalkan
Dalam artian ketika yang satu lagi down, lagi ambruk, lagi ada masalah, yang satu menyemangati, yang satu merangkul, yang satu memotivasi gitu loh. Jadi nggak malah pergi gitu loh, nggak yang ya sudah masalah kamu, aku mah nggak peduli, nggak kayak gitu. Jadi bener-bener saling keterikatannya tuh erat gitu. Makanya kartu ini gak cuma sekedar romantis aja, tapi komitmen yang seluar biasa sebesar itu. Makanya kenapa kalaupun kamu melihat bahwa di awal ini ada masalah, atau mungkin keluarga gak setuju, gak ngasih restu dan sebagainya, selama kalian berdua bisa meyakinkan satu sama lain dan sama-sama berjuangnya secara seimbang, aku rasa ini sangat worth it buat dijalani sih, gitu ya. Ada Four of Wands. Jadi kan tadi aku bilang bahwa kartu The Lover selalu bercerita mengenai komitmen dan juga hadir dalam keadaan apapun. Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya ini kartu pernikahan ya secara gampangnya, tapi aku juga melihat bahwa kartu ini adalah momen dimana kamu akan bisa melihat dia sebagai tempat ternyaman kamu untuk pulang. Jadi tempat kamu bersandar, tempat kamu bercerita, tempat kamu menceritakan impian-impian kamu seperti apa tanpa takut dijudge. Kamu bisa menceritakan apa hal yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, entah tentang keluarga, tentang hal bodoh yang mungkin pernah kamu lakukan, tanpa takut untuk dia pergi gitu loh. Jadi bener-bener senyaman itu kamu sama dia. Dan kalau misalnya kamu mungkin merasa dulu waktu kamu kecil kamu gak mendapatkan rumah tempat kamu buat berbagi apapun, misalnya ada jarak antara kamu dengan orang tuamu, kamu akan bisa mengerti betapa nyamannya ternyata punya rumah, seseorang yang menjadi rumah terbaiknya kamu. Dan ya di sini sangat mungkin banget sih kalau aku lihat, kalau misalnya kalian berdua sama-sama setangguh itu, sangat mungkin dia nggak hanya menjadi potensi pacar baru, tapi juga menjadi jodoh kamu yang nanti akan menikah sama kamu, gitu. Tapi memang di sini nggak main-main ya, yang harus kamu jalani dengan dia. Tapi worth it banget gitu loh, karena bagaimanapun juga jatuh cinta itu aja sebuah aksi gitu loh. Apalagi pernikahan ini butuh kerjasama yang luar biasa, energi yang dikeluarkan bener-bener luar biasa, karena nggak cuma melibatkan kamu dan dia, tapi juga keluarga besar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja kalau emang berjodoh dimudahkan jalannya gitu. Ada Wheel of Fortune. Ini adalah hubungan cinta yang harus bersabar menjalaninya. Hal baik nggak selalu datang dengan cepat. Hal yang baik kadang datang untuk mereka-mereka yang mau bersabar. Jadi aku rasa di sini akan ada solusi kok. Kalau aku lihat dari masalah ini, akhirnya menemukan solusi, akhirnya menemukan jawaban, akhirnya menemukan titik terang. Ya, dan ini nggak datang tiba-tiba ya. Ini adalah jawaban dari doa kamu dan dia, jawaban dari usaha yang kalian lakukan, mungkin juga dari kesabaran kalian yang seperti itu. Jadi makanya kenapa aku bilang ini layak buat dijalani. Dan ini kebahagiaan ya. Jadi perputaran roda gitu, yang memang butuh waktu tapi sangat layak buat dilalui. Sekali lagi, poin lain mengenai hubungan kamu dan dia, express love through gift. Jadi bisa aja dia adalah orang yang bahasa cintanya suka ngasih hadiah, tapi ya kamu jangan bayangkan hadiahnya yang besar-besar mahal. Kalaupun emang nanti suatu saat dia ngasih kamu hadiah yang mahal, yang wow gitu ya, bersyukur. Tapi juga dia di sini mungkin ngasih yang kecil-kecil juga, tapi sering gitu. Misalnya aja dia tahu kamu mungkin lagi ada masalah di kantor, atau mungkin kamu lagi sibuk ngurus ujian skripsi, dan dia tahu bahwa untuk menenangkan hati kamu tuh suka minum hot coklat. Maka dia akan memberikan hadiah ke kamu tuh kayak, mau nggak sayang, aku ajak ke cafe tuh hot coklat di sana enak loh gitu. Atau mungkin dia akan ngasih kamu sepaket sachet hot coklat kesukaan kamu gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang besar, tapi bentuk perhatian bahwa dia mengerti detail tentang kamu gitu. Atau mungkin dia tahu ketika kamu lagi bete, kamu tuh sering banget makan bakso gitu misalnya, maka dia akan, sayang mau makan bakso nggak gitu. Atau mungkin tiba-tiba dia datang ke rumah kamu atau ke kosan kamu kayak, ini aku bawain bakso kesukaan kamu, makan ya gitu. Udah ya, aku balik lagi ke kantor. Jadi dia cuma nganter bakso buat kamu dan dia balik lagi ke kantor atau ke kampusnya dia gitu sih. Jadi kamu jangan lihat nilai hadiahnya, tapi lihat detail apa yang dia bawa melalui hadiah itu buat kamu gitu ya. Kemudian
Dan kamu nanti kalau misalnya dia ngasih sesuatu lah, entah hadiah, entah perilaku, entah misalnya ngantar kamu kemana, atau mungkin ngantar kamu ke dokter, berterima kasihlah ke dia. Makasih ya kamu udah nganterin aku ke dokter, makasih ya kamu sudah nemenin aku apa gitu. Semakin kamu bisa mengapresiasi dia, semakin dia akan ngasih yang lebih buat kamu gitu. Practice compassion. Jadi di sini melatih kesabaran, kebaikan hati gitu di sini. Jadi kalau aku lihat mungkin kalau di awal-awal emang kamunya nih yang masih kok dia sih yang datang gitu, masih lebih ganteng mantan aku, masih lebih baik ini, enggak aku nggak mau gitu. Nah, jangan hanya melihat dari luarnya aja, tapi lihatlah kebaikan hatinya dia. Aku rasa hati kamu, perasaan cinta kamu akan tumbuh kalau kamu bisa melihat kebaikannya dia. Kebaikan yang bener-bener kebaikan dari hati ya, bukan sekedar caper karena dia lagi suka sama kamu, tapi emang kebaikan hatinya dia gitu loh. Jadi lihatlah perspektif dia dari sudut pandang yang berbeda. Ya mungkin dia bukan orang yang kamu harap-harapkan, atau mungkin nggak sesuai dengan standar kamu, tapi lihat apakah dia membawa kebaikan buat kamu, apakah dari gaya hidupnya, dari kerja kerasnya, apakah ada sesuatu yang sangat bisa kamu banggakan gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Kemudian get to know each other. Jadi belajar untuk mengenal satu sama lain secara mendalam. Jadi kamu jangan menilai dia dari sesaat aja, tapi mungkin kasih kesempatan lah ke dia. Kalau emang dia duluan yang nanti akan mengejar-ngejar, atau mungkin dia yang akan jatuh cinta duluan ke kamu, mungkin dia ngajak kamu makan ke kafe mana, ngobrol sama kamu, ya nggak apa-apa. At least kamu bisa kenal dia lah di sini. Kalaupun memang pada akhirnya kamu dan dia nggak bisa jadian karena beberapa hal, at least kamu di sini menyediakan waktu buat kenali dia lebih dalam, pemikirannya seperti apa, orangnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Dan kalau aku lihat sih sebenarnya dia ini punya tujuan yang sama sih sama kamu, value-nya, tujuannya sama. Makanya mungkin di sini kenapa gampang menuju pernikahan, karena emang tujuannya udah sama. Misalnya pengen menikah di usia berapa, kesiapannya udah apa aja, bersedia nggak punya anak apa tidak, dan yang lain-lain tuh kayak value-nya tuh hampir sama. Makanya itu kayak lebih gampang gitu sebetulnya. Cuma ya perasaan kan nggak bisa dipaksa ya, pada akhirnya kembali lagi kepada kamu. Sangat layak buat ditunggu. Jadi divine timing. Jadi di sini kalau kamu sekarang mungkin aduh kak belum kelihatan lagi siapa orangnya, ciri-cirinya, belum ada tanda-tanda kehadiran dia, it's okay. Kamu tetaplah nikmati hari-hari kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Misalnya kamu kuliah, fokus dengan kuliah kamu. Kamu lagi kerja, fokus dengan pekerjaan kamu. Fokus nabung, mempercantik diri luar dan dalam, merawat diri kamu sebaik-baiknya, jaga nama baik kamu dan nama baik keluarga kamu. Selagi menunggu, lakukan hal-hal yang bikin kamu happy, karena dia memang layak ditunggu ya, divine timing. Jadi kesabaran diperlukan di hubungan kamu dan dia. Itu kelihatan dari awal ya. Kemudian release your ex. Sudah waktunya kamu melepas atau membersihkan energi sisa-sisa dari mantan, dari crush, dari kepahitan tentang pernikahan orang tua kamu misalnya. Pokoknya bersihkan energi kamu. Jadi seindah apapun mantan kamu, kalau memang kalian berdua sudah berpisah, sudah memilih jalan yang berbeda-beda, maka izinkan diri kamu memilih jalan kamu, dan izinkan mantan kamu memilih jalannya dia. Nggak perlu lagi mengingat-ingat, nggak perlu lagi membanding-bandingkan. Karena kalau kamu belum melepas kemelekatan itu, kamu akan membandingkan, oh dia nggak sebaik mantan aku, nggak seapa mantan aku, gitu-gitu terus. Atau nggak secakep keras aku. Atau mungkin sebagai takut jatuh cinta lagi, takut disakiti sebagaimana mantan aku yang toksik. Bersihkan juga hal-hal seperti itu, supaya nanti kamu nggak memproyeksikan ketakutan kamu di hubungan kamu yang baru dengan dia gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, kalau kamu merasa belum ketemu sama dia, coba dibersihkan energi ini, entah harapan-harapan positif atau mungkin juga pengalaman-pengalaman negatif tentang itu semua, dibersihkan aja. Itu akan semakin memudahkan kamu untuk menarik energi orang yang lebih baik. Itulah di sini yang potensinya lebih oke buat kamu sebetulnya. Perasaan-perasaan lain tentang dia gitu ya. Hatiku sedang pecah atau hatiku sedang hancur berkeping-keping gitu ya. Kalau kamu merasa ini adalah energi kamu, bisa juga ini energinya dia.
Jadi makanya mungkin kenapa di awal agak sulit, karena mungkin kamu dan dia sama-sama atau salah satunya sedang mengusahakan buat move on, buat berdamai dengan situasi, buat memaafkan diri sendiri, mungkin memaafkan keadaan, mantan dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah proses yang memang mau gak mau harus dijalani, tapi layak buat dijalani ya, dalam artian kayak ya sudah, bersihkan aja sisa-sisa energi itu gitu. Pasti itu akan baik buat kamu ya dan dia. Kisah cinta kita dimulai di sini. Jadi kalau aku lihat sih ada keyakinan yang besar ya dari dia mengenai bahwa di sisi dia sih dia yakin bahwa kamulah orangnya. Tapi mungkin di kamunya belum. Tapi dia di sini tidak akan mudah menyerah. Dia akan melakukan cara-cara yang baik ya, untuk bisa memulai kisah cintanya dengan baik juga kepada kamu. Jadi niat yang baik, kamu yang baik, dia yang baik, akan juga baik kalau misalnya cara pendekatannya baik, cara memulai hubungannya dengan baik-baik gitu. Jadi mudah-mudahan aja gak akan lama lagi kisah cinta ini akan bisa dimulai ya. Terutama karena bulan ini bulan cinta ya, bulan Februari. Jadi mudah-mudahan nanti kamu akan dicintai, disayang-sayang, dimanja-manja gitu sama pasangan kamu. Aku sangat bahagia ketika kita sudah bersama. Jadi kalau sekarang masih hatinya hancur, berkeping-keping, masih harus menunggu, masih harus move on, it's okay. Nanti ketika kalian sudah bersama akan ada banyak kebahagiaannya. Kalau aku lihat ini nyaman, yang bener-bener nyaman, happy, yang bener-bener happy, semakin optimis gitu, kayaknya semakin hari semakin yakin nih buat hubungan cinta yang lebih serius gitu. Mungkin sudah memikirkan pernikahan, kenal sama keluarga masing-masing, kayak gitu-gitu. Jadi sebuah pertemuan yang gak cuma sekedar cinta-cinta, tapi benar-benar bahagia dari hati, merasakan betapa hangat perhatian masing-masing, kayak gitu-gitu. Five of Swords, aku akan heal dulu, healing, menyembuhkan diriku. Healing ini gak cuma sekedar jalan-jalan ya, itu enggak sih. Jadi kalau misalnya memang kamu masih ada kepenatan, kepahitan tentang kisah masa lalu kamu, kepahitan tentang bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu, maka dituntaskan dulu. Dan dia pun juga sedang menghadapi kondisi ini. Jadi sama-sama harus saling sembuh dulu supaya nanti enak gitu jalannya. Tidak memproyeksikan hal-hal gagal di masa lalu di hubungan kalian atau di pernikahan kalian nanti. Makanya kenapa di sini semesta meminta coba tenangkan hati kamu, sembuhkan dulu traumanya, supaya nanti lebih fresh gitu di hubungan kamu dan dia. Kemudian Five of Pentacles, aku selalu disupport, didukung, dan aku tidak akan pernah sendirian. Jadi kalau di sini misalnya kamu pernah mengalami sebuah kondisi kamu ditinggalkan, diabaikan, dicuekin, dighosting, entah oleh crush kamu, orang yang kamu suka, mantan, atau mungkin oleh orang tua kamu sendiri misalnya di masa kecil atau masa remaja kamu, maka yakinlah bersama dengan dia, dia akan hadir buat kamu. Makanya kenapa tadi di awal-awal reading aku bilang kalau misalnya kamu sebelumnya pernah di kondisi yang tidak punya rumah, bukan rumah bangunan ya, tapi sosok rumah yang nyaman untuk pulang, aku rasa kalian berdua akan menjadi rumah terbaik untuk masing-masingnya. Jadi dia akan menjadi rumah terbaik kamu, kamu akan menjadi rumah terbaik juga buat dia. Makanya untuk menjadi rumah yang nyaman, kamunya harus healing dan bisa melepas energi-energi yang memang sudah waktunya kamu lepaskan, kayak gitu. Dan dia akan selalu mendukung kamu. Jadi hadiah yang dia kasih gak cuma barang ya, tapi juga energi, support kamu. Ayo sayang bisa, ayo sayang kamu bisa menyembuhkan trauma kamu, ayo sayang kamu bisa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, atau mungkin ujian untuk PNS, atau mungkin bisa sukses di wawancara kerja kamu. Pokoknya begitu-begitulah, dia akan support ke kamu. Gitu ya teman-teman. Aku di sini untuk kartunya udah, aku pengen lihat dari ciri-ciri lain tentang dia. Lumayan cool ya orangnya di sini. Dari luar kelihatannya dingin, kayak cuek gitu ya, tapi sebenarnya kalau kamu sudah kenal dia lebih dalam, dia tuh hangat banget. Emang tipikalnya dia tuh kayak cuek dan ya gitulah, tapi sebenarnya dia sangat baik, sangat ramah, sangat bersahabat gitu.
Di sini bisa aja dia punya kemampuan yang melebihi manusia, mungkin dia bisa melihat atau merasakan kehadiran entitas lain, atau mungkin dia manusia yang biasa aja tapi suka dengan cerita-cerita horor, film-film horor kayak gitu-gitu. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang delivery service, entah dia bekerja di perusahaan itu, entah sebagai accounting atau apa, atau mungkin dia memang bekerja sebagai drivernya kayak gitu-gitu. Pokoknya di perusahaan yang berhubungan dengan jasa kirim barang ya. Kemungkinannya bisa juga di sini dia bekerja di bidang atau di industri kreatif atau di bidang seni yang mana membutuhkan kreativitas dari dia. Dia kelihatannya tipikal orang yang sangat kreatif ya, kreatif banget. Atau mungkin di sini dia punya bisnis sendiri gitu. Di sini kelihatannya dia tipikal orang yang sangat bisa membagi waktu antara bekerja dan bersantai, kerja dan me time kayak gitu di sini. Jadi kalau mungkin nanti dia butuh waktu buat sendiri, maka kasihlah dia waktu untuk menikmati masa-masa istirahatnya. Di sini kemungkinan badannya dia proporsional aja, atau mungkin cenderung kurus gitu ya kelihatannya. Di sini dia sangat suka dengan perkembangan gadget, atau mungkin dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan gadget, atau mungkin ya dia kemana-mana pekerjaannya membutuhkan laptop gitu. Jadi kalau dia lagi jalan sama kamu dan harus kerja, dia bawa laptop gitu-gitu. Di sini antara dia bisa masak, atau mungkin dia punya bidang usaha bisnis yang berhubungan dengan masakan ya, atau dia emang suka wisata kuliner. Di sini ada kemungkinan adanya perbedaan agama antara kamu dan dia, kemungkinan ya, tapi di sini nggak semua, kemungkinannya bisa aja sebagian kecil seperti itu. April bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bulan penyatuan, itu bisa banget, atau mungkin bahkan bulan pernikahan gitu ya antara kamu dan dia. Kemudian zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Aries, Gemini, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Capricorn. Kemudian unsur nama kamu atau dia H, S, I, T, G, A, U, D, F, O, Y, M. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 28, 3, 15, 8, 22, 27, 6, 18, 10, 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Ya semoga aku doakan dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini buat kamu, siapakah seseorang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang. Jadi hasil reading ini bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai ya. Siapakah dia yang berpotensi menjadi pacar baru kamu? Ada Knight of Wands, ada Ace of Cups, ada Four of Swords. Jadi gini, kemungkinannya dia yang akan duluan suka sama kamu, atau dia yang akan duluan menyatakan keseriusan, atau mungkin aku tertarik loh sama kamu, kayaknya dari dia duluan. Sementara dari sisi kamunya itu masih kayak ada perasaan terluka, kamunya mungkin belum move on dari hubungan cinta sebelumnya, atau mungkin kamu masih ada rasa kecewa tentang perasaan kamu tentang seseorang, atau mungkin kamu tidak bisa bersama dengan crush kamu. Pokoknya hal-hal seperti itu. Atau mungkin kamu takut untuk pacaran karena mungkin takut dari hasil pernikahan orang tua kamu yang mungkin tidak harmonis misalnya. Pokoknya ada ketakutan kamu di sini. Tapi dia hadir. Kayak ya kamu siap nggak siap, dia hadir gitu intinya. Dan hadirnya dia di sini intensitasnya baik ya. Maksud gue di sini dia kayak membawa keseriusan, intuisi dari hati dia mengatakan kamulah orangnya. Dia banyak tertariknya sama kamu, mungkin dari fisik kamu, mungkin dari pembawaan kamu, cara bicara kamu, optimisnya kamu, pokoknya sesuatu seperti itu. Sehingga dia di sini dengan yakin bahwa aku jatuh cinta loh sama kamu gitu. Cuma memang dari sisinya kamu tuh kayak merasa aku masih harus butuh waktu buat healing, menyembuhkan diriku, move on dan sebagainya. Tapi yang bisa aku lihat dengan dia yang
penuh dengan kelembutan, romantisnya ada, bisa memanjakan kamu juga, bisa menjadi tempat kamu yang nyaman bagi kamu buat cerita apa aja. Aku rasa di sini kayak kamu tuh walaupun gak meminta ke dia, tapi dia bisa menjadi orang yang pelan-pelan menyembuhkan luka batin kamu, atau mungkin pelan-pelan membuat kamu bisa menghapus trauma kamu tanpa dia sadari, dan mungkin tanpa kamu sadari juga gitu. Jadi ini hubungan yang unik ya. Jadi cintanya ada, tapi dan mungkin kalau aku lihat di sini dia mengerti kayak kamu itu masih butuh waktu. Dia memahami itu. Dan dia di sini nggak memburu-buru kamu gitu loh. Ya sudah, kalau memang kamu butuh waktu buat move on dulu, buat yakin dulu sama aku kasih waktu gitu di sini. Gitu sih. Tapi dia nggak memaksakan ya. Pada akhirnya secinta apapun dia sama kamu, dia akan membuat kamu yang mengambil keputusan mau menerima cinta dia, mau serius apa enggak, ataukah gimana gitu. Ada Three of Wands di sini. Di sini ada kemungkinan ya. Pertama, kemungkinannya adalah kamu dan dia di sini bisa aja beda kota, beda negara, terpisah jarak secara gampangnya, atau mungkin memang di sini ada jarak, bukan jarak kilometer, tapi jarak yang dia sudah sangat optimis, kamunya belum. Dia sudah sangat pingin memulai hubungan ini, kamu belum. Jadi jaraknya itu lebih di jarak yang seperti itu. Dan apakah dia di sini sekali lagi akan bersabar menunggu kamu? Aku rasa dia akan ngasih batas waktu sih. Dia akan ngasih kesempatan ke kamu buat oke, aku akan menunggu kamu sampai kamu siap. Tapi juga karena dia nggak mau memaksakan, dia juga realistis sih. Sampai berapa lama dia bisa nungguin kamu. Seperti itu. Ya. Cukup complicated, tapi karena dia berpotensi menjadi pacar baru kamu, ya kamu nanti yang akan bisa memutuskan sendiri mau gimana nya. Tapi kalau aku lihat di sini, meskipun ada tadi beberapa kendala ya, tapi aku lihat di sini endingnya happy kok antara kamu dan dia. Jadi kalian berdua atau mungkin dia akan bisa menemukan solusi bahwa kamu pada akhirnya bisa memberikan kebaikan hati untuk memulai hubungan ini, dan dia semakin melihat kamu semakin lama semakin bahagia, kamu semakin lama semakin percaya diri, kamu semakin lama semakin kelihatan mencintai diri kamu sendiri, dan kamu akan semakin cantik pada akhirnya. Karena perempuan yang paling cantik adalah perempuan yang benar-benar bisa ngasih cinta terbaik untuk dirinya, merawat diri dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan tentang seberapa mancung hidung kamu, seberapa putih kulit kamu, tidak, tapi seberapa besar penerimaan kamu ke diri kamu sendiri. Itu poin-poin yang dia lihat, makanya kenapa dia suka sama kamu sebetulnya. Jadi bisa aku bilang, kamu kelihatannya tipe yang cukup ceria, bubbly gitu ya, kayak bisa bikin happy banyak orang. Cuma mungkin untuk urusan cinta, kamunya tuh masih ada luka gitu loh. Jadi kayak, aku nggak mau jatuh cinta gitu, aku nggak mau nikah. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu. Tapi aku lihat dia dengan kesabarannya, dia dengan perasaan cintanya yang tulus banget sama kamu, aku rasa dia akan bisa membangkitkan kamu. Butuh waktu dari proses healing sampai kamu nanti benar-benar bisa yakin dengan kisah cinta kamu, untuk percaya bahwa kalian berdua bisa saling setia, saling mendukung, saling support gitu-gitu. Butuh waktu, tapi sangat worth it buat dijalani gitu sih. Jadi aku rasa setiap kartu ini 1, 2, dan 3 ini punya ritme yang berbeda-beda, tapi aku rasa di sini garis merahnya, penghubungnya adalah mau berjuangnya antara kamu dan dia. Aku rasa itu sih yang bisa membuat hubungan ini bisa menjadi real dan nyata untuk dijalani kamu dan dia gitu. Nah, sekarang kamu lihat poin-poin lain juga mengenai hubungan kamu dan dia ya. Love is all around you. Ada banyak cinta di sekitar kamu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu di sini mempertanyakan apakah di dunia ini masih ada cinta sejati, cinta yang tulus, laki-laki atau perempuan yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa tangguh gitu ya membangun sebuah hubungan, aku rasa jawabannya adalah iya. Di kasus kamu adalah iya. Makanya di sini kamunya harus yakin dulu nih mengenai ada banyak cinta di sekitar kamu. Dan aku rasa dia nanti nggak cuma sekedar datang mencintai kamu, tapi dia juga mencintai perjuangan kamu.
Mungkin kalau kamu pernah melewati masa-masa yang berat di hidup kamu, dia akan melihat itu sebagai hal yang sangat bisa dia apresiasi tentang kamu, bahwa kamu sekuat itu. Dia juga akan mencintai sisi terburuknya kamu. Dia juga akan mencintai keluarga kamu. Dia juga akan mencintai impian-impian kamu gitu loh. Jadi aku rasa ini cinta yang dalam sih kalau aku lihat. Ini energi yang paling dalam dibandingkan dua kartu sebelumnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan kamu di sini akan segera diberi oleh Tuhan ketenangan hati, hati yang bahagia. Kamu memeluk diri kamu. Kalau kamu belum menemukan siapa orangnya, peluk dulu diri kamu. Ucapkan kata-kata yang baik ke diri kamu, seperti itu. Itu sih yang bisa aku rasakan tentang dia ya. Kemudian, be willing to express love. Ekspresikan cinta untuk menerima cinta. Jadi sebenarnya pesan dari kehadiran dia di hidup kamu adalah, kalau kamu ingin dicintai, maka cintailah diri kamu sudah pasti, dan cintailah orang itu atau siapapun itu orang yang berkontribusi di hidup kamu. Kalau kamu ingin diperhatikan, kamu juga harus perhatian ke diri kamu dan memperhatikan juga orang lain. Kamu ingin dimanja, manjakan dulu diri kamu, dan nanti kamu jadi gampang memanjakan orang lain. Jadi kalau kamu pingin sesuatu, kamu juga harus ngasih sesuatu. Kalau orang itu belum ada, maka kasih ke diri kamu gitu loh. Karena seharusnya orang yang paling harus kamu sayang-sayang, orang yang paling harus kamu cinta, ya diri kamu sendiri gitu loh. Nanti kalau dia sudah datang, aku tetap mencintai diriku, dan aku juga akan bisa mencintai dia gitu. Jadi nanti kalau kamu sudah mencintai diri kamu, dan bisa ngasih cinta yang tulus kepada dia, mau ada ombak setinggi apapun, kalian berdua akan aman-aman aja gitu. Jadi saling menjaganya tuh ada gitu antara kamu dan dia ya. Kemudian, cinta akan membuat banyak perbedaan. Cinta bisa membantu menyembuhkan luka dari masa lalu, trauma masa lalu, dan bisa provide dan bisa memberikan rasa yang aman, dan kamu akan merasa bahwa kamu itu berharga. Jadi kalau kamu di sini merasa, apakah aku berharga, Kak? Apakah aku cantik? Apakah aku layak dicintai? Iya, kamu sangat berharga dan kamu sangat layak dicintai. Siapa yang harus percaya? Kamu dulu, agar nanti dia gampang mencintai kamu, dan dia bisa mencintai semua hal tentang kamu. Baik-baiknya kamu, lucu-lucunya kamu, aneh-anehnya kamu tuh dia suka gitu. Itu sih di sini. Ya namanya manusia pasti ada kurang-kurangnya, dia pun juga. Tapi justru itu seninya, bisa menerima kekurangan, memaafkan kesalahan dia, dan mungkin juga bertumbuh bersama gitu sih. Makanya kenapa cinta membuat banyak perbedaan. Kalau sekarang kamu masih merasa, aku masih takut jatuh cinta, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya bukan salah cintanya, tapi mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan bersama orang yang kurang tepat buat kamu. Jadi mudah-mudahan nanti cinta yang akan dia berikan akan menjadi cinta yang akan menyembuhkan banyak luka di kamu, dan memberikan perspektif yang lebih ceria, bahagia, hangat gitu loh buat kamu dan masa depan kalian berdua gitu. Mudah-mudahan ya. Kemudian ada attraction di sini. Kamu bisa menarik cinta yang romantis dan bisa menikmati setiap momennya dengan penuh dengan kebahagiaan, secara penuh gitu. Makanya kenapa aku bilang penuhi dulu cinta ke diri kamu sendiri. Peluk-peluk diri kamu gitu, kasih hadiah yang baik ke diri kamu. Entah kamu pingin coklat, kamu pingin tiba-tiba pingin nasi padang, ya beli nasi padang gitu. Atau mungkin ucapkan kata-kata yang baik ke diri kamu, pakai baju yang pantas gitu-gitulah, agar nanti dia tuh gampang mencintai kamu gitu. Dan aku rasa kalau misalnya kamu berpikir bahwa aku nih menarik gak sih Kak secara fisik gitu loh. Iya, kita hidup di zaman yang mengagung-agungkan kalau cantik hidung kamu harus berapa derajat gitu ya. Kalau kamu cantik kulit kamu harus putih. Kalau kamu pengen cantik kamu harus begini dan begitu. Itu adalah standar masyarakat. Tapi standar jodohnya kamu belum tentu begitu. Ada loh laki-laki yang lebih suka kalau hidung pasangannya tuh agak pesek gitu ya, karena bagi dia tuh cute gitu. Atau mungkin pipi yang agak tembem karena bagi dia tuh cute, dan dia bisa nyubit-nyubit manja pipi kamu misalnya kayak gitu. Ada laki-laki yang malah gak suka kalau rambut pasangannya tuh lurus, lebih suka yang agak-agak ikal atau bahkan keriting karena lebih gemes gitu. Jadi
sesuatu yang menurut kamu indah belum tentu indah menurut pacar kamu nanti. Jadi happylah dengan apa yang sudah Tuhan kasih di fisik kamu, apapun itu. Rawat sebaik-baiknya. Sekali lagi aku ingin bilang, perempuan yang paling cantik adalah perempuan yang mencintai dirinya, perempuan yang percaya diri gitu. Jadi milikilah itu. Semoga setelah reading ini kamu bisa berkaca dan aku cantik kok gitu ya. Kemudian honeymoon. Di sini kalau kamu perhatikan dengan detail ya, ada beberapa kapal. Di sini ada kapal laut, kapal laut, kapal laut, kapal. Jadi intinya adalah segala sesuatu butuh proses. Nikmati prosesnya. Mungkin di awal-awal memang aku tuh harus menunggu sampai kapan Kak? Bersabar. Tetap nikmati hari-hari kamu, tetap nikmati kuliah kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, hobi-hobi kamu, aktualisasi diri kamu. Rawat diri kamu sebaik-baiknya agar nanti ketika masa ini tiba, dia akan bisa membawa kamu ke tujuan yang sama. Dan kalau kamu detail melihat ya, ini ada pengemudi kapal, aku nggak tahu namanya apa, tapi dia punya sayap, yang mana berarti dia seorang angel, yang mana berarti hubungan kamu dan dia akan diberkahi oleh semesta. Ketujuan yang baik gitu. Makanya kenapa dari awal niatnya harus baik, caranya harus baik, tujuannya baik gitu, dengan kamu dan dia sebagai orang yang baik gitu di sini. Jadi nikmati setiap kebersamaan kamu dan dia bersama-sama. Ini nggak harus liburan kemana, bisa aja sih di sini artinya kalau memang kalian beda kota, beda negara, nanti akan ada masanya kalian berdua liburan mungkin ke kota salah satunya, atau mungkin kalau kamu dan dia menikah nanti akan ada honeymoon kemana, kayak ke Bali, ke Thailand, ke Eropa, ke Jepang gitu-gitu loh. Jadi sekarang sih sampai nanti kamu dan dia tiba di tahapan ini, lalui dulu satu demi satu langkah-langkah kecilnya gitu ya. Dan tentu saja dimulai dari mana? Dimulai dari diri kamu sendiri. Kemudian perasaan-perasaan lain dia tentang hubungannya dengan kamu atau tentang kamu ya. I love you so much tuh. Dia tuh sangat sayang sama kamu, dia tuh cinta banget sama kamu. Intuisi dia sih yang membawa dia kepada kamu. Romantisnya ada. Dan bisa aja di sini bahasa cinta dia tuh word affirmation ya, kata-kata cinta, kata-kata pujian, kayak gitu-gitu. Entah dia ucapkan langsung atau dia tulis di kartu ucapan, atau mungkin dia akan tulis texting buat kamu gitu-gitu ya. Kemudian apakah kamu memikirkan aku juga? Makanya di sini kenapa harus ada keseimbangan. Jangan sampai dianya perhatian banget sama kamu, sering banget bilang cinta, atau mungkin udah memenuhi bahasa cinta kamu tapi kamunya cuek, kamunya dingin-dingin aja gitu loh di sini. Makanya di sini kamu tuh sebenarnya cinta juga nggak sih ke aku? Kamu tuh sebenarnya memikirkan aku juga nggak sih gitu. Makanya kenapa di sini untuk bisa mendapatkan cinta yang seimbang ya kamu harus bisa memberi juga, nggak cuma menerima gitu. Jadi keseimbangan memberi dan menerima. Kemudian terima kasih kamu selalu ada buat aku. Jadi iya, aku rasa di sini dia akan mendampingi kamu dan tentu saja dia punya harapan yang sama. Kamu akan juga bisa mendampingi dia secara energi, kehadiran fisik kamu, kata-kata yang suportif kayak gitu-gitu. Motivasi dari kamu, bahasa cinta dari kamu ke dia, gitu-gitu sih yang dia harapkan ya. Kemudian hal lainnya tentang hubungan ini ada Ace of Swords. Aku siap untuk mendapatkan kesuksesan di hubungan cintaku dengan dia. Jadi kalau kalian sendiri di sini sebenarnya kamu dan dia sangat potensial untuk sukses di hubungan cinta yang ini. Entah nanti sampai ke tahap mana tapi akan sukses gitu. Dan untuk sukses itu butuh keberanian. Kartu Swords selalu bercerita mengenai keberanian karena dia lambangnya pedang ya. Jadi harus siap untuk apa? Untuk masuk ke medan perang, menghadapi berbagai hal, menerima kebahagiaannya, menghadapi masalah-masalahnya, kayak gitu-gitu. Jadi ya kamu yang harus bisa berani lah gitu, berani buat jatuh cinta, berani dicintai, berani mencintai, dan berani menghadapi segala hal yang datang dari koneksi kamu dan dia gitu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Aku memberikan dan menerima apa yang semesta berikan di hubungan ini. Dan kartu ini selalu bercerita mengenai keseimbangan.
Jadi memberi menerima gitu. Ya, jadi ingatlah bahwa tentu saja dicintai itu menyenangkan, dikasih kemanjaan, perhatian menyenangkan, tapi jangan lupa juga bahwa kamu harus memberikan hal yang sama gitu loh di sini. Karena bagaimanapun juga cinta itu sebuah aksi, nggak cuma sekedar perasaan yang berdebar-debar, tapi aksi nyata gitu, baik kamu maskulin ataupun femininnya gitu sih. Ya kalau maskulin harus lebih-lebih lagi ya, ngasih bukti aksi gitu dalam bentuk nyata. Kalau feminin bisa aja ngasih bukti cinta dalam bentuk motivasi, doa, kehadiran kamu yang berpakaian cantik ketika menemani dia nonton film, atau mungkin menghadiri pernikahan saudaranya. Mungkin sekali waktu kamu masakin dia apa sebagai bentuk pedulinya kamu ya. Sekali waktu misalnya dia lagi sakit, kamu buatin bubur, atau dia lagi sibuk-sibuknya meeting, mungkin kamu masakin dia bento kesukaan dia misalnya. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku gitu ya, bentuk perhatian, nurturing gitu, mendampingi dia bertumbuh gitu sih. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai kartunya, dan aku mau lihat juga di sini dari ciri-ciri lain tentang dia. Di sini ada kemungkinan dia bisa memainkan alat musik, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan seni musik ya. Lalu di sini bisa aja dia punya motor, emang dia suka motor, atau mungkin dia punya moge ya, motor-motor yang gede-gede itu bisa aja. Atau dia punya impian buat memiliki motor gede suatu saat nanti. Bisa aja kamu dan dia satu kantor, satu kampus, satu komunitas. Bisa aja, gede kemungkinan di sini. Kemungkinannya kulit dia agak tan, agak gelap. Bisa aja di sini rambutnya dia agak ikal, bola matanya lebih ke warna gelap ya. Rambutnya dia juga kayaknya lebih cenderung ke orang Asia ya. Di sini bisa aja bahasa cinta dia quality time. Jadi suka menghabiskan waktu bersama-sama dengan kamu, sekedar ngobrol aja, atau mungkin jalan-jalan ke taman gitu-gitu. Dia nggak rewel tentang makanan, dia suka makan apa aja, makanan rumahan. Terutama kalau kamu suka masak ya, jago masak, aku rasa dia bakal suka sih ngicipin masakan kamu. Dia di sini tipikal yang sangat punya harapan besar, suatu saat dia pengen punya anak. Aku nggak tahu kamunya gimana, tapi suatu saat dia pengen punya anak, menjadi orang tua, menjadi ayah, atau menjadi ibu kayak gitu. Dan di sini dia sangat mungkin deket sama anak-anak ya. Dia kalau berkendara sangat taat peraturan, tidak ugal-ugalan gitu ya. Iya, kayaknya suka makan ya, atau mungkin di sini bidang pekerjaannya berhubungan dengan kuliner, atau emang dia suka masak ya. Tapi kayaknya masakan-masakan rumahan, nasi goreng gitu-gitu loh, yang simple-simple aja. Nggak yang terlalu picky gitu, nggak picky eater. Desember bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, penyatuan, bulan kelahiran bisa. Dan di sini akan aku lihat dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Virgo, Sagittarius, Leo, Aquarius, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini unsur nama kamu atau dia, Y, V, D, K, E, O, T, C, J, R, S, B. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 1, 7, 18, 30, 26, 29, 23, 4, 11, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang berpotensi menjadi pacar baru kamu. Semoga dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.